Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang kami hormati para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat keselamatan kepada kita sekalian sehingga kita masih bisa beraktivitas pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya rahmat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya besok di hari kiamat. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang beriman yang selalu diharapkan oleh surga Firdaus. Di dalam surat Al-Mu'minun telah diterangkan, Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Pada suatu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, apa itu iman?" kata Jibril. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Iman adalah percaya tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya adanya malaikat-malaikat Allah, percaya adanya kitab-kitab Allah, percaya adanya Rasulullah, percaya kepada hari kiamat, dan yang terakhir percaya adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala." Definisi iman menurut Imam Al-Ghazali yaitu tasdiqu bil qalbi wa tutqanu bil lisan wa ta'amalu bil arkan, yaitu membenarkan di dalam hati, di dalam lubuk hati yang paling dalam. Yang kedua yaitu watutqanu bil lisan, yaitu diucapkan dengan kata-kata atau dengan lisan. Yang ketiga wa ta'amalu bil arkan, dan dilakukan dengan perbuatan. Untuk yang kedua yaitu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salat khusyuk adalah sangat sulit bagi kita semua. Pada suatu ketika ada hikayah mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Ali, "Hai Ali, kalau engkau bisa salat khusyuk maka aku berikan sorban ini kepadamu," kata Rasulullah. Setelah itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah bersolat dan beliau menyampaikan kepada Rasulullah ternyata belum bisa khusyuk. Selanjutnya yaitu orang-orang yang dirindukan oleh surga Firdaus, yaitu walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tiada berguna atau perkataan
yang tidak ada manfaatnya kepada manusia lain. Jadi contohnya kita ngomong yang tidak benar, yang tidak jelas, mengumpat atau apapun juga yang sifatnya tidak bermanfaat atau tidak ada gunanya. Untuk selanjutnya yaitu termasuk orang yang beriman yang dirindukan oleh surga Firdaus adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang selalu menunaikan zakat. Ya kan di sini kita sebagai umat Islam harus selalu kita keluarkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau dalam setelah ibadah Ramadan yang diwajibkan bagi umat Islam adalah zakat fitrah. Ada juga zakat perdagangan. Ada juga zakat pertanian dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu orang-orang yang bisa menjaga atau memelihara kemaluannya. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kita sebagai aparat peradilan. Ada yang ditugaskan jauh di sana. Alhamdulillah ternyata bisa menjaga kemaluannya, bisa menjaga martabatnya, bisa menjaga kebaikan suaminya atau keluarganya. Itulah orang-orang yang dirindukan oleh surga Firdaus. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka sendiri atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang tidak tercela. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya yaitu faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, maksudnya di balik itu adalah bisa zina, bisa selingkuh, bisa berhubungan dengan wanita-wanita lain yang selain istrinya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, termasuk orang-orang yang tidak dirindukan oleh surga Firdaus. Untuk selanjutnya yaitu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Contohnya, entah itu pimpinan, entah itu hakim, entah pegawai dan lain sebagainya. Kita sebelumnya telah disumpah, telah dijanji untuk menjadi seorang pegawai yang benar, yang tidak melanggar aturan-aturan di dalam kantor. Nah, itulah termasuk orang-orang yang bisa memelihara janji-janjinya atau amanah yang telah diberikan kepadanya. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yaitu orang yang dirindukan oleh surga Firdaus, yaitu walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang-orang yang memelihara sholatnya. Contohnya, pada waktu sholat sudah jatuh tempo atau jatuh waktunya, ternyata saya masih kemana-mana, belum bisa menjalankan pada waktunya. Ya, yang benar bagaimana? Kalau sudah jatuh tempo waktunya adzan, seharusnya kita harus ikut berjamaah dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ulaika humul warisun, dan mereka itulah orang yang akan mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, yang mereka akan kekal di dalamnya.
Para hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekelumit apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.